Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat kasih setiamu, buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi, kita bertemu karena kemurahan Tuhan. Dan pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk mendengar sebuah renungan dari firman Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara sebelum merenungkan firman Tuhan berdoa, ya, supaya Roh Kudus berkenan, ya, Roh Kudus berkenan menyentuh hati kita untuk lebih mengerti dan lebih mendekati Yesus, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus berkarya, memberi penjelasan isi renungan kami, sehingga kami dibuat lebih mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Mari saudara dengarkan, ya saudara, saya bacakan, ya. Matius 6 ayat 25, ya. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, atau apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kita diperhadapkan hidup dan kebutuhannya. Orang hidup itu tidak sama dengan hidupnya makhluk lain, makhluk hidup yang lain, tidak sama. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Makhluk-makhluk hidup lainnya tidak bisa berpikir. Umpamanya kehidupan dunia binatang. Binatang tidak bisa berpikir. Ya? Tetapi manusia, makhluk hidup yang bisa berpikir. Dan karena bisa berpikir, dia memikirkan, tadi disebut, apa yang hendak dimakan, minum, dan pakaian. Memang itu merupakan kebutuhan hidup yang vital. Makan, minum, dan pakaian. Tetapi manusia mempunyai pikiran lebih lagi. Bukan saja makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi manusia butuh juga tempat tinggal. Kalau makhluk hidup yang lainnya sudah tidak mikir, tinggal di mana saja bolehlah. Tetapi manusia yang berpikir, dia juga perlu tempat tinggal. Ya. Dan bukan saja itu, manusia hidup itu mempunyai pemikiran makan, minum, pakaian, tempat tinggal, juga keamanan. Kalau saudara melihat sejarahnya, saudara-saudara, manusia hidup itu tidak aman. Kesatu ya, diganggu oleh peperangan, diganggu oleh soal kebutuhan hidup tadi, makan, minum, dan pakaian. Tetapi juga diganggu oleh penyakit, bahaya-bahaya lainnya. Jadi manusia hidup itu tidak aman, saudara. Ya. Saudara pergi kemanapun tidak aman. Ya. Ada orang bilang, ya, no, Amerika itu negara yang maju. Di Amerika juga banyak kesusahan. Atau di lain tempat di dunia ini, di mana saja kita mengalami banyak kesulitan, banyak permasalahan, banyak penderitaan dan sebagainya. Ya. Tetapi Tuhan bilang, ya, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Kata-kata ini bukan kata-kata manusia.
nek manusia ngomongnya itu tidak bisa dijamin pasti jadi. Seringkali manusia ngomong itu pasti bleset. Tetapi yang berbicara ini Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, tidak pernah bleset. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kita semua orang yang percaya Tuhan, tetapi mungkin saudara belum terlepas dari kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan seterusnya. Upama saja ya saudara, ini tahun kedua setelah pandemi. Ya. Pandemi ini mengguncang bukan saja saudara, tetapi mengguncang dunia, seluruh dunia terguncang karena pandemi ini. Ya. Seluruh dunia banyak korban-korban manusia yang direnggut oleh pandemi ini. Dan ini sudah mulai reda, ya, sudah mulai menurun, ya. Cuma seringkali kita ini masih harus waspada, jaga-jaga, jangan sampai itu terulang lagi, ya. Pandemi belum selesai, ya. Lantas kita dengar tahun depan ini resesi. Ya, kata resesi itu saya sendiri juga gak jelas. Tetapi di dalam resesi itu kehidupan manusia agak sulit ya saudara. Kehidupan manusia mengalami kesulitan. Banyak orang yang khawatir, takut, gelisah. Apa yang nanti terjadi di dalam saya? Apa yang nanti terjadi di dalam keluarga saya dengan resesi ini? Tetapi Tuhan berfirman kepada orang-orang percaya. Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ini luar biasa. Nek manusia sing ngomong, ya saudara, masih bleset. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah bleset. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan berkata, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu nyata, saudara. Tuhan kalau berkata, jangan kamu khawatir hidupmu. Kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Asal kita mempertaruhkan hidup kita beriman kepada Tuhan. Ya. Beriman, percaya kepada Tuhan. Saudara, kata iman itu ya sering saya jelaskan supaya jangan saudara salah ngerti. Iman itu bukan lahir dari diri kita.
Jadi aku percaya, bukan. Iman itu lahir dari Tuhan. Ya. Waktu Yesus naik ke surga, setelah mengalami siksa sengsara di dunia ini dan mati karena disalib, dia hidup kembali karena dia itu Allah yang tidak bisa mati. Ya. Dia hidup kembali, naik ke surga. Waktu dia naik itu, dia berkata, aku akan minta pada Bapa supaya diberikan Parakletos. Parakletos itu yaitu Roh Kudus. Dan pengertian kata Parakletos itu penolong. Dan di dalam penolong itu, saudara, diantaranya itu iman. Jadi kalau iman itu lahir dari diri kita, iman itu tidak kuat menghadapi permasalahan hidup, tak kuat. Tetapi kalau iman yang adalah karunia dari Roh Allah, nah itu yang penting. Ya. Kalau iman itu lahir dari Roh Allah, iman itu dikatakan imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi karena kita percaya, karena pertolongan Roh Kudus memberi percaya, dan Tuhan berkata, imanmu sudah menolong engkau. Artinya, saudara, kita ini percaya, yaitu oleh karena Roh Kudus yang memberi karunia untuk percaya, imanmu itu akan menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, kita ini memang apalagi menghadapi akhir-akhir zaman ini, banyak masalah yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Nah, kemana kita akan berlindung, saudara? Dunia tidak ada perlindungan untuk mengatasi semuanya. Dunia, seluruh dunia mempunyai dasar pengertian kita tidak mempunyai perlindungan untuk bisa selamat. Tetapi kita baca tadi, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sebab Roh Kudus atau Tuhan Roh Kudus akan menolong engkau, menyelamatkan engkau. Juru selamat Yesus Kristus yang adalah Roh Allah akan menyelamatkan engkau. Jadi saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendalami firman Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya saudara-saudara, kita ini dalam menghadapi masa-masa yang akan datang ini, kita tidak perlu khawatir, takut, gelisah, dan sebagainya. Tidak perlu. Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab hidupmu itu ada di dalam tangannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Biarlah dengan renungan ini,
saudara mengerti, saya ini orang Kristen, tapi saya sering takut, khawatir, gelisah menghadapi masalah hidup. Nah, salah, saudara-saudara. Saudara menjadi orang Kristen salah. Kenapa begitu? Tetapi kalau saudara mengerti kitab suci dan saudara bisa minta Roh Kudus yang adalah penolong kami, dan Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara, menolong untuk memberikan ketenangan hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara, biar renungan ini saudara betul-betul perhatikan dan saudara membawa diri saudara untuk lebih mendekati Tuhan, sehingga dengan demikian saudara tidak perlu takut, khawatir apa yang akan terjadi. Ya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan sebuah doa, ya. Bapa yang di surga, kami ini orang-orang Kristen tapi masih banyak kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan seterusnya. Tolonglah Tuhan. Roh Kudus adalah penolong. Biar Roh Kudus akan menjamah hidup kami, menolong kami, supaya Roh Kudus berkenan diam di dalam hidup kami untuk membuat hidup kami penuh ketenangan, kedamaian, keselamatan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.